FM Sonora dan sahabat Sonora. Toxic relationship pernah ngalamin atau sedang mengalami tapi nggak sadar, kebanyakan sih seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan sahabat Sonora? Silakan. Tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Mei, toxic relationship itu tidak hanya pada remaja, orang tua juga bisa jadi toxic. Bisa jadi toxic terhadap hubungan remaja atau anaknya ya di situ ya. Oke, nah ini kita coba cari tahu juga nih dari remaja seperti apa sih remaja itu menyikapi pola asuh toksik dari orang tuanya. Gak boleh pergi pacaran, perginya harus sama mama, ya kan? Saya dulu gitu loh, curhat saya sekarang. Terus ada nggak sih tindakan-tindakan atau contoh-contoh dari orang tua yang merasa kita remaja, kita kan remaja kita remaja itu membuat jadi nggak betah di rumah nih, nggak boleh pacaran. Kita cari tahu. Saya mau ke Wawa dulu nih, Najwa nih. Gimana, Wawa? Dari kebanyakan ya orang tua itu biasanya banyak kepingin anaknya seperti A misalnya. Melihat contoh dari tetangga, dari kerabat-kerabat gitu. Tapi anak tidak berpotensi di situ. Nah, terus juga orang tua seperti misalnya orang tua ya merasakan yang orang tua lakukan itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, tapi di sini dari segi anaknya itu mungkin merasa itu tidak cocok gitu, seperti itu. Nah, terus terkadang saat orang tua mengatakan sesuatu kepada anaknya atau memarahi atau misalnya tidak senang dengan yang anaknya lakukan. Nah, kadang-kadang cara ini membuat anak itu merasa tidak disayangi, seperti itu. Cara marahnya ya membuat anak kok seperti itu banget. Nah, kebanyakan itu. Bahkan teman-teman Wawa itu banyak yang cerita kayak misalnya nih kabur dari rumah segala macam karena berdebat nih sama orang tua yang di rumah seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harusnya kita bahas nih, biar antara orang tua dan anak itu lebih saling mengerti ya Bu ya. Jadi sebenarnya antara orang tua dan anak itu solusinya adalah keterbukaan, bercerita orang tua maunya apa, anaknya maunya apa, dicari solusinya. Kalau dari Wawa seperti itu. Oke, anak saya ditanyain gimana seperti ini. Kepo deh. Habis nanya to the point sih, kan udah diajarin kemarin to the point. Cara nanyanya ya Bu ya. Jadi orang tua juga perlu punya strategi loh nanyain anak. Nah. Jangan kayak polisi nanyain maling. Interogasi Bu. Interogasi saya juga nggak mau cerita. Oke. Kalau Adri pernah punya pengalaman sama orang tua? Iya, kalau dari saya sih barangkali yang saya lihat ya ini pentingnya menjalankan 8 fungsi keluarga terkhusus yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Ini dari apa nih? Ini dari apa? Cinta dan kasih sayang. Ada 8 apa aja tuh? Iya, kalau Lo jadi dites deh. dites ya, takutnya nanti hafal, takutnya lupa. Karena grogi Iya, kali ini ya. Iya. Iya. Jadi diantaranya itu pentingnya memberikan cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul tadi yang dikatakan Wawa bahwa mungkin lebih umumnya suka membanding-bandingkan gitu. Lihat tuh anak si A, lihat tuh anak si B. Kadang-kadang dengan saudara sendiri juga ya. Dengan saudara sendiri, sedangkan sendiri. anak itu bisanya tuh di bagian C. Nah, fokus kepada kelemahan bukan pada kekuatan anak. Ya, makanya saya pernah mendengar gini, Einstein tuh pernah bilang bahwasanya semua manusia itu pintar. Tapi kalau kita menilai cara ikan dalam memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh dalam hidupnya. Pun sebaliknya, apabila monyet disuruh berenang, maka monyet itu akan merasa bodoh dalam hidupnya. Anak tapi itu monyet bisa berenang loh. iya, cuman kucing bisa Di juga. pinggiran. ya, cuman kalau ke tengah mungkin udah siap-siap lah Lebih ya. kepada menyelam Iya. gitu ya, tahan napas gitu. Nah, jadi menurut saya selagi ada hal yang untuk diapresiasi, mengapa kita memilih untuk menghakimi gitu kan? Karena memang setiap orang itu punya kelebihan Ya, kekurangan masing-masing. Karena memang pintar ya kami ya. Oke, ini kenapa orang tua bisa menjadi toksik pada anaknya kami? Jadi gini, saya di sini sebagai orang tua ya. Iya memang saya juga nanya begitu. Jadi saya juga perlu menjelaskan nih kenapa ya
kenapa parenting itu bisa mempengaruhi terjadinya toxic relationship ini. Kita kan bahas toxic relationship nih hari ini gitu ya. Emangnya apa hubungannya cara saya mendidik anak saya dengan anak saya ketika berhubungan dengan orang lain bisa mengalami toxic relationship gitu kan. Jadi kan toxic relationship ini kan kalau kita kaji lebih dalam itu sebenarnya bersumber pada ketidakmampuan seseorang untuk menghargai dan mencintai dirinya sendiri dari. Sebenarnya itu sih intinya, ya. Jadi toxic relationship tidak akan terjadi jika salah satunya bukan bucin. Nah ini istilah baru lagi nih. Bucin ya. Bucin apaan sih? Bucin itu kan diberikan sebutan kepada orang yang terlalu mencintai pasangannya. Terlalu gitu ya, artinya rela ya artinya budak cinta ya, namanya budak ya, diapain aja mau gitu ya, dimanfaatin mau, diatur-atur mau ya kan, dicemburui suka, malah katanya kalau dicemburui tanda cinta gitu. Nah ini orang-orang remaja-remaja yang bucin ini kan biasanya karena kurang mampu menghargai dan mencintai dirinya sendiri gitu, tidak bisa mengapresiasi dirinya sendiri, lebih fokus kepada kekurangannya sendiri, padahal dia punya banyak kelebihan yang dia lupakan gitu. Karena apa? Karena orang-orang di sekelilingnya selama ini selalu fokus pada kekurangannya, sehingga dia lupa mengapresiasi kelebihannya. Nah, ketika orang tua di rumah memperlakukan anaknya seperti itu, ya, tidak pernah menganggap anaknya benar, apa yang dilakukan anak selalu salah. Bahkan ketika anak melakukan sesuatu yang baik tidak pernah dipuji, ya, tidak pernah diberi reward. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, ya wajar lah kamu seperti itu. Mama kan dulu juga ranking 1 di sekolah, ya kamu juga harus ranking 1 dong ketika dia ranking 1 gitu. Harusnya yang diharapkan memang apa ya, warisan keturunan mana itu? Ya, justru kalau kamu ranking 2 itu nggak pantas gitu. Nah, jadi ketika anak berbuat sesuatu yang hebat dikecilkan gitu. Seolah apa yang dia lakukan itu nggak ada artinya sama sekali di mata orang tua gitu. Nah, ada lagi yang orang tua suka memaksakan kehendak. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Padahal anak tidak mampu mencapai standar yang disampaikan orang tuanya. Dan karena anak selalu dikritik, selalu disalahkan, anak tidak berani menyampaikan pendapatnya. Padahal mungkin dia tahu dia itu berbakatnya di mana, tapi mungkin sudah pernah juga ngomong tapi nggak pernah didengerin. Jadi ketika dia terlibat dalam hubungan dengan orang lain di luar rumah, ya, trauma yang dia alami di rumah itu kan membentuk karakternya ya, karena memang parenting ini kan menghasilkan karakter. Jadi ketika orang tua toxic parenting, menerapkan toxic parenting, maka karakter yang tumbuh pada anak adalah karakter yang lemah. Ketika anak punya karakter yang lemah, tidak percaya diri, ya, tidak menyadari kelebihannya, dia akan jadi bucin ketika berhubungan dengan seseorang. Ya, nah ketika dia sudah jadi bucin, ya toxic relationship tidak bisa kita hindari lagi, Mbak Rin. Jadi itu kenapa saya katakan remaja yang mengalami toxic relationship itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pola didik atau pola asuh orang tua di rumah. Jadi memang itu pengaruh banget ya Kak. Pengaruh juga nggak kalau pola asuhnya itu warisan dari orang tua yang bawa? Pengaruh, kita kan udah bahas tuh dari kemarin. Bahwasanya anaknya itu. Iya. Toxic parents itu kan adalah produk dari toxic parentsnya di zamannya dulu gitu. Jadi ketika anak menjadi korban dari toxic parenting, ketika dia berumah tangga, ya dia tidak punya konsep yang baik tentang menjadi orang tua, dia akan menjadi toxic parent lagi bagi anak-anaknya. Nah, ketika si anak mendapatkan toxic parenting dari orang tuanya, ya dia akan menjadi karakter yang lemah. Orang yang hidup dengan karakter yang lemah, ketika berhubungan dengan orang lain, dia akan menjadi korban dalam setiap toxic relationship yang dia hadapi, gitu. Tidak bisa keluar dari situ. Nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Panjang banget, kayak gerbong kereta api ya. Saya pilih gerbong yang terakhir. Jadi buntutnya ya. Jadi buntutnya aja. Oke, sahabat Sonora, untuk Anda, kita masih punya satu sesi lagi. Nanti kita akan bahas beberapa yang masuk, pertanyaan yang masuk di sini. Apa sih seharusnya yang dilakukan oleh remaja untuk menghindari
atau mengatasi toxic relationship, terus bagaimana orang tua membatasi diri. Ini ada pertanyaan, membatasi diri agar tidak melakukan toxic atau tidak menyebar toxic kepada anaknya. Ini ada yang harus diperhatikan juga kan ya. Oke, kita masih akan lanjutkan sesaat.